Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali dipertemukan dengan bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini akan menjadi pemberat amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Nabi yang tetap istiqamah menjalankan dan melakukan apa yang disyariatkan oleh baginda Nabi, yang insya Allah kita adalah orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada satu waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangin oleh malaikat. Lalu kemudian malaikat bertanya kepada Nabi, "Ma huwal iman, ma huwal Islam, wa ma huwal ihsan?" Tapi kemudian baginda Nabi tidak menjawab pertanyaan malaikat. Lalu baginda Nabi mengatakan bahawa orang yang bertanya jauh lebih paham dari apa yang ditanyakan. Lalu malaikat kemudian berkata, "Al-imanu huwa tasdiqul qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan." Iman itu membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Orang tidak dikatakan iman kalau dia tidak membuktikan keimanannya dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Orang yang hanya yakin dengan hati, tidak diwujudkan dalam bentuk aplikasi dalam kehidupan, dia bukan orang yang beriman. Maka orang yang beriman otomatis dia harus menjadi orang Islam. Otomatis jadi orang Islam. Apa itu Islam? Islam itu mengucap dua kalimat syahadat. An la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, aqimi shalah wa ita'i zaka, syahrul ramadan wa hidul baiti man istata'a. Maka orang yang menyatakan dirinya iman harus melakukan, harus menjadi orang Islam itu sendiri. Maka orang beriman, mukmin, lalu kemudian jadi muslim, maka kemudian setelah dia menjadi orang yang Islam, mukmin, semestinya dia harus menjadi orang yang ihsan. Bagaimana ihsan itu? Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam taraha fa huwa yaraka. Orang yang menyatakan dirinya beriman, yakin kepada Allah, akan menjadi manusia yang ihsan. Bagaimana itu? Ketika kamu beribadah, yakinkan dirimu bahwa kamu melihat Allah. Tapi bila kamu tidak yakinkan dirimu melihat Allah, maka yakinkanlah bahwa Allah pasti melihat dirimu. Maka implementasinya ketika kita menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah Ramadan, ketika kita menjalankan ibadah Ramadan,
sesungguhnya kita sedang melakukan 3 hal yang ditanyakan oleh malaikat. Iman. Apa itu iman? Kita menjadi orang yang beriman karena kita terpanggil dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Orang yang beriman dipanggil untuk menunaikan ibadah puasa, wajib menunaikan ibadah puasa. Yang kedua, dia iman, maka dia harus Islam. Apa yang dilakukan? Ia mengerjakan ibadah puasa. Yang ketiga, dia harus ihsan. Dalam beribadah dia meyakinkan bahwa Allah melihat dirinya. Maka kalau umpamanya siang hari kita waktu sholat zuhur tiba, ketika sholat zuhur tiba biasanya orang ada yang berwudu. Ketika berwudu ada yang berkumur. Kira-kira ketika berkumur ada enggak orang yang berpuasa? Ketika berkumur, air kumuran dimasukkan ke dalam mulutnya, lalu kemudian kucruk mak glegek, cerut, setengah ditelan, setengah dibuang. Insya Allah orang yang yakin dengan puasanya, yang menjaga puasanya, ia tidak akan melakukan hal tersebut. Kenapa? Ia yakin meskipun Allah tidak melihat apa yang ia lakukan, tapi ia yakin bahwa Allah melihat apa yang sedang ia perbuat. Inilah ihsan. Maka ia bisa menampilkan dirinya, menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Ia bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan dimanapun ia berada. Maka akhirnya orang yang melakukan iman, Islam dan ihsan akan menjadi manusia-manusia yang muttaqin, manusia yang akan mengabdikan diri kepada Allah sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran. Tujuan akhir dari Ramadan, berpuasa Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Maka iman, Islam dan ihsan akan menghantarkan kita menjadi manusia yang muttaqin sebagaimana diharapkan di dalam orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Maka mudah-mudahan Ramadan ini menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sehingga kemurnian hati kita semata-mata ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik yang pernah kita temuin. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terindah yang pernah kita rasakan. Dan jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apakah kita masih bertemu dengan Ramadan yang akan datang atau tidak. Mumpung masih Allah berikan kesempatan kita untuk menikmati Ramadan, maka mari kita isi Ramadan dengan sesuatu yang bermanfaat, yang mendatangkan kemuliaan dan mendatangkan rahmah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.